para sahabat, ketemu lagi di Bincang Laikirman bersama saya Budi Manurung dan tentunya narasumber kita Amang Sukirman, ya tokoh Jawa. Beliau sangat aktif mempelajari budaya Batak, ya, dan sangat aktif untuk berbicara tentang filosofi budaya Batak. Dan Amang Sukirman ini adalah bupati kedua di Serdang Bedagai. Serdang Bedagai kabupaten yang mayoritas sukunya suku Melayu, ya Pak ya. Jadi berbagai budaya cukup banyak ya dipelajari Amang ini. Dan tentunya untuk malam ini kita tetap masih membahas seputar budaya Batak. Horas Amang Sukirman. Horas, Selamat malam Amang, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, tetap dalam keadaan sehat mudah-mudahan dan dalam level COVID yang semakin menurun ya. Siap, Amang. Minggu ini, 2 minggu terakhir, media kita, baik sosial media maupun media-media nasional ya, cukup viral berita tentang sebutlah Parenggerengge, ya, Parenggerengge yang teraniaya. Yang paling viral itu mungkin Ibu-ibu yang jualan-jualan di kaki lima ya. Iya, ibu-ibu yang jual kaki lima. Yang paling viral itu adalah yang kejadian di daerah apa itu? Percut ya? Percut ya. Daerah Pasar Gambir. Pasar Gambir itu, Amang. Jadi ada seorang ibu-ibu penjual, ya kan? Mungkin kalau di orang Batak kita sebutnya Parenggerengge itu kan. Nanti mungkin Amang bisa jelaskan nantilah terkait Parenggerengge-nya. Jadi memang kalau saya lihat cukup menyita perhatian publik, Amang, kondisi ini. Ada juga pedagang kaki lima yang dilarang pemerintah untuk berjualan gitu. Nah mungkin kita minta coba pemaparan dari Amang, kira-kira ini fenomena apa gitu. Kenapa bisa penjual inilah, kita sebut Parenggerengge inilah, karena kita berbicara dalam konteks budaya Batak, Parenggerengge ini kian terpinggirkan gitu, Amang. Mungkin nanti bisa Amang kasih dulu pencerahan sama kita, apa fenomena apa ini dan bagaimana caranya agar Parenggerengge ini ya dinaikkan sedikit harkatnya gitu. Oke, silakan Amang. Baik, Horas. Di Hita Kadongan Akapino Parni Halabata, selamat kepada semua pemirsa. Seperti biasa, saya harus membuka dengan cara adat budaya Batak dulu. Jodoh ini tip sanggar rasa bain huru-huruan, jodoh sinukun marga asa binoto partuturan. Matutu. Saya Sukirman Bong Jowo, turunan mbah saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Tapi saya tidak pernah absen untuk mempelajari budaya-budaya bangsa, khususnya untuk malam ini budaya Batak. Jadi dengan saudara Manurung, saya sangat senang karena beliau juga asli dari turunan Naira Saon. Tapi kurang paham. Sehingga harapan kita dengan adanya acara Bincang Laikirman ini, habatahun dihita dan Pitor Punu. Iya. Oke, menarik tadi pertanyaan tentang Inang Parenggerengge. Iya, betul Amang. Saya rasa semua kita di Indonesia masih ingat di tiki haliun ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi, krisis ekonomi itu pengusaha-pengusaha besaron ini yang malah membuat negara tumbang. Tapi justru yang kecil-kecil inilah, yang bikin ekonomi. UMKM inilah yang menolong 70% masih berputar ekonomi kita, ekonomi kerakyatan. Nah, siapa di dalamnya ini UMKM ini? Ya salah satunya Parenggerengge. Oh, Parenggerengge itu masuk dalam kategori UMKM memang ya? Iya, UMKM tapi itu kan dia kan sendiri, Amang. Usaha apa namanya? Menengah, kecil dan mikro. Oke. Nah, ini memang irregular itu. Jadi artinya dia itu tidak. Dia kalau musim hujan dia akan jual bakso, makanan panas. Kalau musim kemarau dia jual minuman. Kondisional. Nah, dia akan fleksibel sekali. Nah, tetapi sangat luas spektrum ya, bahwa perekonomian rakyat kita, negara kita ini di backup habis-habisan oleh UMKM, khususnya Parenggerengge. Oleh sebab itu kita menaruh prihatin apabila Parenggerengge ini diberlakukan secara tidak wajar. Harus ada orang yang advokasi. Kalau kasus yang kita lihat di media sosial itu, saya kira sudah menjadi viral. Bahkan sudah menjadi perhatian dari pihak-pihak advokasi negara. Bahkan media yang mainstream juga sudah membahas. Mudah-mudahan akan ada keadilan di sana. Ya, tapi malam ini sebelum kita bicara tentang fungsi mereka, bagaimana mestinya pemerintah memberlakukan mereka dan masyarakat, saya kira perlu kita kupas apa sebenarnya Parenggerengge. Ya, itu Parenggerengge itu kan asal katanya dari apa gitu, Bang? Apa definisinya sebenarnya? Kalau
Itu hanya bahasa Batak itu ya? Bahasa Batak. Parengge-rengge ini kan parengge-rengge ini adalah sebetulnya tomat. Oh, tomat rengge itu. Buah tomat yang kecil-kecil itu. Oh, itu yang rengge. keriting-keriting. Oh. Ini mudah sekali ditanam karena ini tidak mesti di dataran tinggi. Di dataran rendah pun bisa tomat. Nah, biasanya orang menanam tomat yang rengge-rengge yang kecil-kecil ini tidak akan habis dimakan. Ditanam aja lah 2-3 batang tidak habis dimakan itu. Karena buahnya banyak. Banyak ya. Nah, jadi kalau kita tanam satu bedeng sudah banyak. Oleh sebab itu, dulu dibawalah ini sama inang ini ke pasar. Oh, makanya ke Onan. Nah, ya. Nah, lama-lama dia berpikir, tidak, masa cuman tomat ini yang dibawa, kan ini macam bultak-bultak ini. Boleh tadi hamu dah. Oh, Jadi, bultak-bultak, ya. jadi parengge-renggeon sian boras ini tomat do artinya on. Jadi diwan mau tu onan. Onanon berasal dari hata, dua suku hata. On an. Oke. Onan. On an. On itu dalam bahasa Batak ini. Ini. Sedia on. Oke. Berapa ini? Sediaan. Oh, Berapa ini? Berapa itu? baru tahu aku itu Pak artinya. Jadi onan itu ya. berasal dari kata ini dan itu. Biasanya kalau orang pergi ke onan, tunjuk-tunjuk. Sadion, sadian an. Oke. Jadi Ilmu baru jadi ini. pasar onan dia. Onan raja, ya. Oh, Onan kampung itu, raja. Pak. Itu di Baligi. Jadi onan ini biasanya karena dulu mobile adalah kalau di Sumatera Timur ini namanya pasar. Oke. Nah, ada pasar Senen, pasar Kamis, pasar pasar Jumat. pagi, Nah, di Jakarta sore, juga itu adalah onan. Nah, orang-orang yang berjualan di sana memang orang-orang yang juga apa namanya UMKM ya, yang parengge-rengge tadi. Parengge-rengge. Inilah dia arti daripada kata onan, ya. On, dohon, an. Ikut dia tusiamu do. Jadi parengge-rengge ini kita harus mendudukkannya ini sebagai pahlawan lah. Menurut di halak Batak adong do edit anak koki do hamoraon diau. Jadi di hutaun unang marnilon, unang marjam tangan. Jangan pakai baju dulu, baju yang paling bagus nilon. Tidak usah pakai marhui peawi itu tudolok tutoruan. Mangalului ngulu-ngulu apa borhak bodarian, ya kan. Jadi artinya itu lagu yang sangat mengesankan untuk inang atau orang ibu-ibu orang Batak karena dia prihatin, dia puasa dari kesenangan demi daripada anaknya bisa Pak Borhaton jangan sampai ketinggalan daripada kawan-kawan seperjalanan ya. Asal anak kokina dan jadi hahurangan ya kan, anak kokido hamoraun diau. Jadi inang pangit tubuh jadi hita di halak Batakon amang parsinuan do inang pangit tubuh. Inang pangit tubuh do nama dongani ya. Jalan mandiuri aha nak kebutuhan ni tidak danakna. Jadi salah sada parengge-rengge. Parengge-rengge itu identik dengan inang ibu-ibu berarti ya, ya. Kebanyakan. Betul-betul. Jadi memang kalau bicara dari apa namanya tingkat mayoritas parengge-rengge ini banyak di Sumatera Utara ini orang Batak ya Pak ya. Ya. Ada nggak surveinya itu Pak? Nah, saya pernah melakukan survei dengan sebuah yayasan namanya Bitra Indonesia. Mereka menyebutnya pekerja rumahan. Oke, pekerja rumahan. Belum ada ini asosiasinya. Jadi ini yang paling banyak memang ibu-ibu dari orang Batak. Disusul yang kedua keturunan Jawa. Ketiga ibu-ibu dari Nias. Dan baru Melayu dan lain-lain. Pendapatan mereka ini bervariasi, ya, tapi tidak besar. Ya, dalam satu bulannya itu dari mulai ada yang penghasilannya sampai 80.000 per hari Pak ya? Tidak, itu per bulan bahkan 500.000. Oh, itu ya, karena ada yang bikin kawat untuk pemanggangan ikan dan lain-lain, ada yang mengupas bawang dan lain-lain. Ya. Jadi tidak besar gajinya kan. Jadi memang ini menjadi perhatian lah. Jumlahnya banyak ya, yang di Yayasan Bitra itu aja ada sampai 750 pekerja rumahan ya, yang belum mendapat perlindungan dari manapun. Jadi menurut saya Bohado Bahenota menghargai tu inang parengge-renggeon. Parjulu saya ada ingoton. Jasa daripada inang parengge ini bukan hanya menghidupi ekonomi rumah tangga, tetapi juga menyekolahkan anak. Oh iya betul, banyak anak parengge-rengge itu berhasil emang ya. Tidak sedikit akan nama jai, akka jol mana susah, bahak muse akka na inang nababalu ya, yang single parent sekarang.
berhasil memberangkatkan anak-anaknya bahkan sampai perguruan tinggi. Ya. Memang ada juga kadang-kadang cerita yang kita anggap lucu. Misalnya seorang ina di Siborong-borong, mertiga-tiga embus-embus do inat tahun. Jadi sukuma ai bohado sena julu inang holan marumbus-embus do di terminalon. Ai do bah. Alai ngadua anak-anakku buruku di Medan bah. Saya di USU. Saya ada naik di Unimed ini. Hebat ya. Jadi orang pun wah, fakultas saya ini. Badang mat fakultas bah. Tunggu nomor 3 obus-obus. Tunggu nomor 3 obus-obus. Kali di USU, di Medan. Berarti ada perkembangan kan. Inilah pesan Parenggiring tadi. Jadi jangan dianggap seperti hilang itu. Misalnya ada buruh harahap dari Sidempuan sana, Palsabolas. Buruh harap cemana sekarang? Ya, lumayanlah. Saya memang jual salak di sini. Tapi sudah ada anak kita sudah tamat dari YIN satu. Nah, satu universitas di Medan sekarang. Jadi di mana? Ya, ada di Jalan Cirebon, ada di jalan apa ini di Pasar Sambas. Apa kerja di situ? Ya jual salak juga. Tapi sudah meningkat. Usaha sudah disekolahkan, bahwa nasibnya belum menjadi pegawai negeri atau swasta dan lain-lain, tetap berjualan salak sehingga dibilangnya dari paling nggak buka cabang ya, Pak? dari salak ke salak, dari ombus-ombus ke ombus-ombus. Nah, lebih modern kan? Nah, sudah terjadi intervensi ombus-ombus dari Siborong-borong udah sampai ke USU, sampai ke Unimed. Nah, inilah yang sebetulnya Parenggiring tadi. Jadi maksudnya ikut taboto do sonari ngagudang hian di paborhat inang Parenggiring julma nature. Julma nabisuk. Ya, jala menjadi pejabat. Sebagai contoh aja lah, Jenderal TB Silalahi itu Parenggiring mamanya. Dulu di Tiga Belata, dia kan sudah lama ditinggalkan, bapaknya meninggal. Parenggiring dari mulai Sidamani Tiga Belata, Sidamani Tiga Belata. Iya. Sampai Pak TB Silalahi saya baca di autobiografinya, lebih dia tergantung sama bibinya, yang kebetulan orang Jawa dari Sidamani ya, yang memelihara dia dari Tiga Belata. Itu jenderal diperangkatkan oleh Inang Parenggiring. Parenggiring ya, luar biasa. Itu Profesor Menet Ginting, ya, sampai di hari tua, sampai jadi bupati. Bapak itu dulu bupati Karo yang pertama dari universitas. Itu ibunya, ya, Bolang itu jualan di kaki lima di Padang Bulan, jualan sirih, ya, belo, jualan tembakau, jualan gambir. Dilarang sama cucunya, dibilangnya kau jangan larang-larang Bolang. Bapakmu itu tidak bisa sekolah dulu kalau tidak ada ini. Nah, ini kan suatu spirit yang harus dihargai. Oleh sebab itu kepada para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan, pemerintah daerah, mestinya dilakukanlah proses partisipatif. Betul. Partisipatori. Jangan ini dianggap sampah kota. Iya, betul. Ya, yang modern berkibar. Sementara yang tradisional ini terkapar. Di mana kehadiran negara di tengah rakyat? Di dia mengapini kita tuh hak jolma, apalagi inata di dalam equality of business, kesamaan di dalam berdagang. Jolma don, nahasia don, nature don, dan korupsi bana. Jala menabung ribana sautik asabui paborhaton akadada. Tapi digusur dan dipaluas bertiga-tiga di sada lapak misalnya, di sada porlak, kan nggak salah. Betul. Ya, jadi janganlah kita gara-gara mau dituntut modernisasi, ya, yang terus berkibar, tapi kita melupakan nilai-nilai tradisional ini menjadi terkapar. Barangkali itu yang perlu dipasahat dabah asa unang gabis semena-mena si Panggaron jol mau mengatur inata Parenggiring gion. Miris juga kita memang melihat ya Parenggiring gini. Mereka ini kan kaum lemah mang. Banyak menindas, ya tanda kutip ya ditindas. Kita termasuk jadi menindas juga kan, ngusir-ngusir mereka. Belum lagi preman amang. Kejadian itu kan? Diminta uang apalah, uang keamanan apa segala macam sampai. Sebetulnya mereka itu maunya memberikan kontribusi, sadar orang itu. Tetapi dalam batas-batas yang wajar partisipasi gorna kan. Alemolo songon dang dimanusiakan, ya. Dang hajol maun mengatasion inarohaku ikon bangkit do sudi akad
parengge-rengge di Indonesia, ya, saya ingin malah menghimbau melalui podcast ini keturunan-keturunan ibu-ibu Paronan, ibu-ibu Candak Kula, kalau di Jawa sana bakul namanya ya, itu harus muncul untuk memberikan pemahaman kepada pengambil keputusan bahwa ini adalah soko guru ekonomi. Betul. Nah, ekonomi itu kan ada BUMN, ada swasta, ya kan, ada koperasi. Ini di bawah koperasi. Belum sempat dia melakukan institusi negara, sempat dia rapat-rapat ke sana kemari. Betul. Nah, kalau nggak diurus ini UMKM ini dengan benar, saya kira sayang Indonesia tidak menghargai jasa pahlawan ekonomi kerakyatan. That's the point, ya. Jadi semoga podcast ini bisa didengarkan semua pemangku kepentingan, kawan-kawan juga boleh berkomentar, memberikan masukan juga untuk pemerintah kita, biar semua kita sadar lah ya, termasuk abang-abang preman juga jangan terlalu besar-besar lah mintanya, karena kalau dia lagi belum ada untung ya jangan dipaksa gitu kan, sehingga mencegah adanya konflik hingga konflik fisik gitu. Oke, demikian podcast kita hari ini bersama Amang Sukirman tentang situasi pedagang kecil ya, atau disebut parengge-rengge. Silakan Amang di closing. Terima kasih. Jangan bosan dengan podcast kita, untuk mengembangkannya dengan subscribe, dengan like dan share. Upasat Muse, Tusudi, Pinoparta, MS Tabatua Perlingkuman di Siborok. Saya di Batam masih lihat tua. Saya horas-horas mahita di Parorot. Bertemu, jangan jemu. Berpisah, jangan gelisah. Horas.